Selamat pagi. Dewi, buatin orange juice. Orange juice. Selamat pagi. Habis gym guys, capek. Burem. Spill dapurnya tuh. Tuh dapur aku. Dapur aku nggak kayak dapur emak-emak pada umumnya ya, nggak ada apa-apa. Dapur aku cuman ada kulkas, kompor, dapur bersih ya. Kalau dapur kotor ada, tapi kalau dapur bersih nggak ada apa-apanya karena aku nggak suka masak. Dapur bersih aku juga minimalis, aku nggak suka numpuk-numpuk makanan terus belanja penuh-penuh gitu, aku nggak suka. Aku lebih suka makanan fresh, dan aku nggak biasain juga staff-staff aku makan makanan yang udah lama ditaruh di kulkas. Mereka harus 2 hari sekali belanja ke pasar, nggak boleh makan makanan yang udah lebih dari 2-3 hari di kulkas tuh. Dan nggak boleh makan sayuran juga yang ditaruh di kulkas lama-lama. Maksimum makanan di kulkas itu 2 hari harus udah nggak boleh mau sayuran kayak mau daging kayak mau apa kayak, aku nggak bolehin makan makanan yang terlalu lama ditaruh di kulkas. Jadi aku nggak punya dapur kayak emak-emak pada umumnya. Dapur aku di supermarket. Dapur aku di supermarket karena sekarang itu udah bukan kayak zaman dulu ya, harus stok makanan, harus apa. Sekarang butuh apa ya tinggal pergi di mana-mana, ada Indomaret, ada Alfamart, ada supermarket, ada pasar gitu. Jadi aku nggak suka stok makanan. 2 hari sekali belanjanya. Cilok 1 nggak pernah. Klarifikasi Bu, iya apa yang harus aku klarifikasi? Pagi ini kan aku setiap pagi harus klarifikasi. Mau jalan-jalan ke Eropa enggak? Hari ini nanti aku mau ke syukuran anak teman aku Kitanan, Ecang Stefan. Nah itu kamu tahu dia sinting, ngapain ditanggepin? Malam kalau aku lapar aku makan. Aku nggak pernah lihat siput sok keras padahal tempe. Banyak bacot. Yang ngajakin tinju udah aku bahas kemarin, udah cukup sekali aja dibahasnya. Klarifikasi tentang si Samira. Apa yang harus aku klarifikasi? Si tersangka itu ya,
marah-marah terus. Dia obses sama aku, selalu sebut nama aku. Ya apa yang harus aku klarifikasi si Bopeng itu? Oh, chat WA. Simpelnya gini ya. Kalau aku Markus seperti chat yang di upload sama si Samira Bopeng itu, kenapa itu ditahan, kenapa itu dipenjara? Kalau aku Markus, tentulah dia bebas merdeka melanglang buana. Jadi kalian itu jangan digiring-giring opini sama si Samira Bopeng ini yang dia udah tersangka di Medan. Kalau chat yang di-upload sama si Bopeng itu, aku katanya Markus, kenapa? Kan dimarkusin. Nimbrung terus. Iya, lu nimbrung terus di sini, ya. Nih denger ya, kalau memang kata si Samira Bopeng itu aku Markus dengan chat editan dia itu, kenapa orangnya ditahan? Gitu, simple mikirnya, jangan dongo kayak si Samira ya. Kalau memang ada permarkusan di urusan itu, kenapa orangnya ditahan? Dia memang bersalah guys. Katanya nggak mau dibully tapi ngatain Bopeng. Dia bukan lagi aku katain Bopeng ya si Samira itu. Dia dokter nggak beradab. Kalau dia harus aku katain bales. Kalian katain bales lagi. Karena dia nggak tobat. Tiap hari ngatain orang. Nggak ada pakai sebi rambut. Aku pakai shampoo. Semangat terus. Kubu sindikat itu udah frustasi, nggak tahu mau apa lagi. Nggak tahu mau menggiring opini apa lagi, nggak tahu. Udah sulit. Nih mau kornet sarapan aku sama ini. Terima kasih. Di umur aku ini aku cuma pengen sehat aja biar nanti aku tuh nggak merepotkan anak-anak aku jadi penyakitan. Sikat terus biar dia ngerasain gimana dibully. Iya, jadi orang pembuli itu harus kita bully balik biar dia tahu nih. Aku pin ya. Orang yang suka ngebully itu harus kita bully balik biar dia tahu rasanya dibully itu seperti apa. Sekarang udah nggak zaman dibully, kita diam aja biar Tuhan yang balas. Kita perpanjangan Tuhan untuk kita harus melakukan pembelaan diri, perpanjangan tangan untuk membalas orang-orang yang seenaknya bisa ngebully, ngedoxing kita. Bulinya kan nggak dikatain fisik. Siapa yang nggak ngatain fisik? Siapa? Dia bukan lagi nggak ngatain fisik. Lupa kalau dia ngegelarin nama orang Suneo, bokir dan lain-lain. Jangan buta kalian ya. Sekarang kalau dia ngatain orang bokir tuh konotasinya apa? Coba kalian tahu. Suneo itu apa? Ya kalau cuma dia dibilang Bopeng itu fakta, emang muka dia Bopeng. Kalau dia ngatain orang kan nggak fakta, dia bullying kalau dia. Yang lain enak bahas si. Aduh panas. Ada pertanyaan lagi nggak? Tapi kan ngatain orang bukan Buffit. Kata siapa dia gak ngatain aku? Makanya kalau dia live itu nonton. Mulut dia itu sampah ya. Mulut dia itu sampah. Gak usah kalian ngebela-bela Dajjal di sini. Kalau gak suka, gak usah nonton live aku. Ya kalian nonton aja. Dia yang ngebully, kan kalian benci sama aku. Ngapain kalian ada di sini?
Kalau kalian benci sama aku, nggak usah nonton aku. Aku di sini untuk penggemarku yang selama ini ngelihat aku diam aja dibully. Nah sekarang biar mereka tahu aku ngelawan sekarang. Ya, nggak aku biarkan lagi bullying terhadap diri aku, tahu kawan-kawan aku, nggak akan aku biarkan lagi bales. Jangan ikut-ikutan menjadi dajjal. Karena yang ngomong dajjal harus didakjalin balik, namanya mirroring. Astagfirullah, bener Bu Herni, bener banget. Awalnya ngatain Suneo, DW Biring, terus Dokpeng ngikutin ngatain Suneo. Nah itu sekufu kan, emang sindikat. Panas deh. Apalagi dia yang dikatain teman sejawat. Telur ayam. Dikasih lada sama garam. Giliran dibalas diterima, soalnya dibalasnya dengan fakta. Bener, gantian aku pin kamu ya. Banyak yang nggak paham soal mirroring deh. Ya, orang yang udah nyubit itu kita cubit balik. Desember mau ke Eropa, yain aja. Sekarang itu aku tuh udah pada posisi yang males berdebat sama kubu sindikat, yain aja. Biar mereka happy. Kehappian mereka juga kan tidak bisa membebaskan si terdakwa ya, dan tidak bisa menutup mata kalian semua bahwa terdakwa ini melakukan pemerasan itu ada sindikatnya. Nggak bisa velocity. Matang aku nggak suka. Aku nggak suka telur setengah matang. Betul, aku nggak pernah duluan Bu Herni. Nanti tahun depan kita damai-damai ya. Aku menyiapkan waktu aku tahun ini 2025 aku siapkan untuk melawan kedakjalan di dunia maya. 2006 kita damai-damai ya. Kita menggunakan sosmed dengan kebaikan. Garam biasa. Elsa Silvana ngapain dia ngomong apa? Nggak kebaca. Artinya sama aja dong ibu kayak dia. Nggak apa-apa dibilang sama ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa untuk yang paham-paham aja. Kalau sama-sama dajjal kayak dia nggak paham. Kalau follower aku nih yang tahu. Oke. Bu Fit, tapi aku bingung rumah Bu Fit saat ini ibu tempatin seharga 400M. Tapi kok pas hadir jadi saksi oke ibu ada cicilan rumah KPR sama mobil Bu. Dengar ya. Aku itu orangnya nggak pernah punya hutang. Catatan laporan pajak aku itu nggak pernah ada hutang. Pada satu hari konsultan pajak aku bilang, Bu,
ada rumah yang ngomong kasarnya, ngomong simpelnya gini deh. Rumah itu tuh sebetulnya aku udah beli dari Jojo belum lahir, berarti tahun dari gambar. Dari gambar rumah itu. Nah, rumah itu tuh mau, karena aku mau pindah ke sini, rumah itu tuh mau dibeli sama teman aku tapi mau KPR. Denger ya, tapi dia nggak bisa beli cash ke aku, dia maunya KPR. Nah, aku cari solusi, ya sudah kamu pakai KPR nama aku, biar kamu yang bayar cicilannya. Karena aku mau pindah ke rumah ini, itu bukan hutangnya aku. Jadi aku menggunakan namaku, nama suamiku dipakai sama temanku untuk dia punya rumah. Paham? Secara administrasi memang itu hutang, seliknya itu atas nama suamiku. Sertifikatnya punya aku, betul. Tapi itu rumah sudah dibeli sama sahabat aku. Dan dia gak bisa KPR karena nilainya besar. Tapi dia punya kemampuan untuk menyicil karena dia swasta gitu. Gak usah juga, karena ini kalian juga kalian juga bertanya terus alasan aku KPR. Udah aku jawab ya. KPR itu pun bukan aku yang punya hutang secara fakta. Tapi secara dokumen data memang itu pakai nama aku, tapi rumah itu tuh bukan punya aku. Pada faktanya kan sekarang aku sudah pindah ke sini, gitu. Paham ya teman-teman ya. Jadi jangankan sahabat aku, di Naira Residen aja kalau ada anak-anak muda yang kepengen punya rumah tapi dia nggak diterima di bank, itu pasti aku akalin gimana caranya bisa lolos di KPR. Yang penting satu, punya kemampuan bayar dan rekening banknya bagus gitu ya. Karena buat aku bagaimana pemerintah kita ini kan kaku banget, yang bisa punya KPR itu harus yang punya gaji bulanan. Padahal banyak orang yang nggak punya PT, nggak punya perusahaan, tapi punya kemampuan bayar. Contohnya anak-anak influencer, dia di endorse, banyak tuh bayarannya, dia punya kemampuan bayar, tapi nggak punya data yang kira-kira bisa di-approve sama bank gitu. Paham ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya aku ngomong aku memang nggak pernah punya hutang, secara fakta memang aku nggak pernah punya hutang. Aku punya bikin perumahan aja aku nggak punya utang. Ngapain aku mau punya utang, cuma urusan rumah doang gitu loh. Ngapain aku harus berhutang untuk sesuatu yang aku tuh nggak penting berhutang. Atas nama doang ya kak, betul. Aku memberikan namaku untuk biar sahabat aku itu punya rumah. Dan itu sudah lunas ya, 2023 sudah lunas. Karena KPR-nya kalau nggak salah cuman nggak nyampe 2 tahun, dia udah punya kemampuan untuk melunasin gitu. Makanya sekarang aku pindah, rumahnya ditempatin sama dia. Udah aku kasih paham. Iya benar Bu, kalau KPR memang syaratnya sulit kalau bukan karyawan, betul. Nah ini yang pinter-pinter nih, aku seneng nih kalau ketemu netizen yang pinter gitu. Jadi aku tuh nggak masalah untuk ngebantu orang punya hunian, selama punya hunian dan selama tujuannya punya hunian dan punya kemampuan bayar ya. Jangankan di rumah yang bekas rumah pribadi aku, di Naira Residen aja kalau ada anak-anak milenial nih, aku lihat rekeningnya, oh dia punya nih kemampuan bayar, tapi dia mau KPR, pasti aku akalin gimana caranya dia bisa lulus di bank untuk KPR, gitu ya. Kita mah pendukung Bu Fit semua pinter, ya bener. Bangga aku tuh. Aku kalau jadi Kak Fitri sudah stres beras, enggak sih. Mungkin aku juga ada di dunia maya ini untuk menumpas kebatilan, kedakjalan, kebiadaban di dunia maya. Jadi aku mungkin dikasih mental yang kuat untuk orang-orang ini tidak bisa berkuasa dan tidak bisa menjadi preman sosmed. Aku mau KPR, boleh. Boleh kalau kalian punya kemampuan bayar, pengen KPR di Naira Residen, nanti aku ajarin. Yang penting satu ya, rekening kalian 3 bulan terakhir bagus.
Pemasukannya ada, kemampuan bayar. Kamu punya kemampuan untuk bayar. Jangan kamu punya hutang tapi kamu tidak mampu untuk membayar. Nanti ujung-ujungnya apa? Ngikutin tuh si terdakwa memeras. Jangan ya, Dek. Tanggapan, aduh, sudahlah. Kamu kalau mau dengar tanggapan tentang hukum, kamu harus ikutin Komal ya. Komal di TikTok ada Mr. Z tuh, bagus. Ada profesor, ada dosen, ada pakar hukum menanggapi hal-hal yang terkait dengan hukum. Kalau aku mah pastikan tanggapan aku kan sebagai netizen. Apa tanggapan sebagai netizen? Yaitu upaya dia untuk mencari kebebasan. Ya boleh-boleh aja. Kan dia udah biasa gugat nanti dicabut, gugat nanti dicabut. Biasa itu. Ya bukan berarti kalah cara untuk memenjarakan. Ya benar Bu. Feriana bisa banget, lumayan komisinya loh. Mau ke salon aku treatment boleh jam berapa? DP-nya 10%. Vimela udah ada kok di Shopee. Niki mementingkan Ovi tidak fokus dan masalah dakwaan. Iya itu benar. Kalau dia keluar ngadepin pasti. Sebelum masuk aja aku udah hadapi gimana dia udah ada celah, udah di penjerong. Ya udah bukannya siap banget, ready. Aku kan udah bilang aku siap seumur hidup berseteru sama dia. Kalau dia nggak tobat tuh kata Cicak, iya lawan katanya. Jangan kalian itu berpikir, aduh terima kasih, minta garpu kecil. Aku dibikinin tuh, setelah telur aku dibikinin kornet. Udah nih aku nggak makan nanti sampai siang. Mohon baju gamis ya, Teteh mau pakai baju gamis warna coklat. Apa aja lah baju gamis, siapin 2 aja nanti Teteh pilih. Kata Samira buktiin kalau dia tersangka di Medan. Susah. Kan dia udah diperiksa sebagai tersangka, kan dia udah ngaku. Tuh Cicak aja restuin. Iya. Makan kornet. Pandai-pandai bilang jaket lu, bangsit. Emang itu jaket gua kata pembantu gua. Lu ngotot banget masalah jaket dimasalahin. Gua udah ridho, udah ikhlas. Banyak juga barang-barang gua di terdakwa. Banyak yang masuk pre-love-nya, ada sepatu, ada baju. Ngotot banget. Ya lah, nih. Gimana kalian ngomong? Tuh, terdakwa aja ngaku takut ribut sama Bu Tweet pas acara TV beberapa tahun lalu. Itu dari mulut dia, bukan dari aku.
Tunggu ada WA nyariin aku. Balas dulu. Gak usah kali itu. Si Duta Copet semua diedit-edit setan. Kalian percaya sama Copet? Jatuh guys. Pokoknya intinya kubu sindikat itu membayar orang-orang untuk memframing aku, ngedoxing aku, memfitnah aku dengan tujuan biar aku diam gak bela Reza Gladys. Semakin aku digituin, semakin aku menyala, bahkan aku akan membela Ibu Heni Sagara next. Aku akan selalu berdiri di kebenaran. Nah itu benar Khalifah. Ngapain aku takut sama sampah? Udah kalian juga nggak usah mancing-mancing aku, karena dia pun udah nggak ketak-ketik ngatain aku di sosmednya ya. Aku itu kan janji kalau dia ngetik sekali aku akan bales sampai aku puas. Kan udah lama dia nggak ada ngatain aku di sosmednya. Udah nggak usah. Tahu diri dia, stop. Bu Heni Sagara orang baik ya Mbak Santi. Produk abal-abal kok kebenaran. Abal-abal kan kata Dajjal. Kalau BPOM yang ngomong produk abal-abal kayak punya si Samira Bopeng tuh produknya ditarik 4 abal-abal, itu bener. Produk orang yang aku bela nggak ada yang ditarik dari BPOM. Apa terus sebelum nyenggol aku bayar utang ke negara gitu dulu bilang ya, nanti aku speak up loh. Nanti aku datangin BPOM. Untuk proses kasusnya si KP Teros itu punya utang sama negara. Utangnya banyak lagi 1, berapa miliar gitu. Lah kan udah ini bodoh nih si Fauzi Pauna. Aku benci kalau ada orang bertanya bertahan bodoh. Blok aja. Aku nggak nerima orang-orang di sini bertahan bodoh ya. Produk yang dirilis BPOM itu bukan produknya Reza Gladys, yaitu produk Riber Skin yang aku pakai juga di klinik aku sebagai treatment skin booster. Jangan bertahan bodoh di sinilah. Produk Reza Gladys itu tidak ada satupun Glavitsia itu yang ditarik sama BPOM. Produk Nepos itu belum jalan ya, karena Nepos males. Lagi huru hara gini, serumnya bagus-bagus. Aku akan launching semua serum, ada 5 jenis. Enak ya, kornet kamu orang arit pakai cabai rawit. Si Putri Jimbo ngomong menunggu kehancuran Kafit. Jangan sampai nggak tunggu ya. Kalau aku mendoakan warung dia jadi supermarket. Kalau aku doain warung dia jadi supermarket. Terdakwa masih ngefan, jaketnya masih dipakai. Nih nenek pansos ini pasti tahu juga itu jaket aku. Dulu kan dia juga nyerang-nyerang aku, sekarang udah alhamdulillah tobat. Ada di sosmed aku yang hilang, di IG aku yang hilang. Tapi aku nggak masalahin guys, sekedar jaket doang ya, siapa tahu dia juga beli baru ya sama. Tapi menurut si mbak aku, dia kasih gambar ke aku, Bu ini jangan dicari ya, yang ini belum dikembalikan katanya. Nih kemarin dia pakai di sidang, ya udah.
Aku juga nggak masalahin, nggak masalah, cuman sekedar jaket doang, nggak masalah say. Mana ya? Oh, di handphone ini. Aku juga nggak masalahin. Karena dia tahu takut aku cari. Dia baru inget barang-barang aku tuh, yang inget kan bukan aku. Nih, gimana ngeliatinnya? Aku malas ngeliatin. Tuh. Ada di IG aku, ada di. Jadi cuman aku ya sudahlah, biarin aja, jaket doang. Bisa miring-miring tangannya Samira ya, bentar lagi stroke. Kebanyakan gibahin orang, kebanyakan zolim sama produk orang. Dia nggak ngaca produk dia sendiri yang ditarik Bepom. Artinya apa? Walaupun dia sudah memperbaiki, berarti dia pernah menipu masyarakat, ya. Pernah dia menzolimi kalian. Kalau kalian masih beli produknya, berarti kalian membeli produk orang zolim. Tidurlah kalau ngantuk. Internasional banget. Chan lagi beli ikan sama si Bolang. Terdakwa tahu barang-barang Kafid bagus dan mahal, makanya sama. Dia dikekepin. Iya. Iya. Aku aja lupa barang-barang apa aja yang ada di dia, tapi aku udah ikhlasin guys. Kayak baju Hermes yang orange itu, dia pakai pada saat acara Shopee, itu punya aku. Tapi aku nggak masalah. Aku lihat juga di preloadnya sepatu aku ada masuk ke preload dia 2, nggak masalah. Mungkin dia lupa kalau itu punya aku. Bahkan aku juga nggak masalahin dia beli tas kroko Kelly aku yang warna hitam, dia belum lunas sampai hari ini, aku udah ikhlasin, nggak masalah. Jadi untuk apa aku ngomong begini? Untuk aku itu tidak marah dimiskin-miskinkan sama orang yang hak aku itu masih ada di dia, sama orang yang masih punya utang sama aku, gitu. Nggak masalah aku mah. Facial wash itu kalau nggak salah 100 ribuan, bagus isinya. Semangat terus dong. Orang nggak tahu diri minjem, iya itulah, nggak masalah. Maju terus memberantas sindikat. Iya, kalian harus mendukung ya, biar apa? Biar bisnis skincare, bisnis lokal Indonesia itu bagus lagi. Iya kan, langsung halus beneran kan, bagus emang. Bikin live masakan jangan harap aku nggak bisa, yang ada aku diketawain se-Indonesia. Kemarin aku bikin masak Indomie aja, ampun aku dibully.
Ya ramahnya aku, semoga kejadian dari ini bisa membuat dia benar. Gak ada yang ngajak berantem terdakwa, yang ngajak berantem kan dia duluan ke aku. Gak ada yang ngajak berantem, aku hanya membalas. Dan aku mengklarifikasi, aku meluruskan gitu. Gak ada yang ngajak berantem. Ada serum buat flek, ada. Pokoknya aku 5 jenis. Aku belum launching nanti ya. Aduh, Jakarta Rup, udah deh jangan copy paste, capek bacanya. Iya jangan masak ya kan, nggak boleh tuh sama dia. Di toko oren ada facial washnya. Bu Fit bisa menghadapi seluruh dunia asal jangan disuruh masak. Bener. Aku bisa menghadapi apapun, tolong jangan suruh aku masak. Aku nggak bisa. Pengen lihat sindikat pemeras di Bui, Beb. Kan sudah, wayangnya sudah, dalangnya lagi ketar-ketir ya, dalangnya lagi kasak-kusuk sana sini. Tahu masak? Bisa, aku masak nasi goreng bisa. Bikin capcay bisa. Tapi nggak enak. Tapi nggak enak, enaknya cuma buat aku doang. Nih ya, ini another queen, ini another dajjal di sini, bahas bullying terus. Ya harus dibahas bullying terus karena sampai hari ini masih dibahas tentang bullying ya. Jadi kalau kamu setuju dengan pembulian, silahkan hengkang dari sini. Ikutin aja akun-akun yang menormalisasi bullying gitu ya. Blok. Salam silaturahmi. Aku senang di IG aku yang ini itu bisa tersaring followernya ya. Makanya aku nggak mau aktifin lagi yang lama. Karena hidup aku nggak di sosmed. Kemarin aku udah coba, terus aku logout lagi aja. Udah kayaknya aku memang lebih suka di rumah baru ini. Isa Zega baik. Baik-baik aja dia. Nggak tahu putusannya kapan, aku bukan hakim. Jakarta Rup, jangan copy paste melulu, bosen. Pengikut 6 tahun yang lalu selalu komen di Ibu Peri. Terima kasih April, pasti kamu ngikutin aku ya. Iya enak, sepi tahu, si Bola nggak ada. Nih aku nungguin dia pulang. Di Hall 5, oh itu ya, kamu di situ ya, di seberang danau. Nanti kalau kamu udah di Hall 4 di depan aku, kamu kasih tahu ya. Ada yang lagi main golf katanya di Hall 5. Berarti dia di sana tuh. Kamu di sini ya? Nanti kalau udah di situ nih kelihatan dari meja makan aku. Kamu mau aku kasih minum nggak? Nanti aku kasih minum ya kalau haus. Coba. Dia bukan. Coba kalau kamu di Hall 4. Hai sayang mami. Oh, I miss you. Kenapa cerut? Hah? Is it because we're going somewhere? Nih kita lihat sini bisa tidur nggak? Bisa. Anakku
baru pulang guys. Rumahmu besar banget. Iya. Terus kenapa kalau 17 nggak ngerti apa sih? Tadi aku tinggalin pas HPK fit 17. Apa tuh 17? Password HPK fit 17. Wih. Oke, di sana itu pada main hacker-hackeran, katanya suruh pokoknya tugasnya adalah nyedot galerinya handphone aku. Oke banget. It's right there on table. Nggak ada, aku nggak mau datang lagi ke jadwal persidangan. You don't have enough sleep. That's why you're tired. You WhatsApp me about like 2 a.m. Bu Fit jujur, soalnya kalau aku lihat dari cerita yang beredar, itu dia dulu yang kan. Ya gitulah. Terima kasih. Sebetulnya kamu nggak usah milih aku, kamu milih kebenaran aja. Apa yang aku juga kan nggak semuanya benar ya. Kalau aku ada yang salah, ya kasih tahu aja kesalahan aku ada di mana gitu. Not me, it's telling you. The Al-Quran is the Lord telling you. Okay? Tuh dengar, si Chan lagi nasehatin anaknya, nggak boleh ngomongin orang, nggak boleh ngebully orang. Bukan aku yang bilang, Al-Quran yang bilang, katanya nggak boleh. Lagi dinasehatin anaknya guys. Don't say what you don't do. Do you know what? Don't say what you don't do. Don't say something that you don't do. No, don't say what you. Itu kayak gini. Nih, Renzo, kamu sholat. Dedinya nonton YouTube nggak sholat. That's what it means. Ngerti nggak? Renzo, misalnya, you don't do something, but I actually do the opposite. Itu tuh nggak boleh melakukan gitu. Oke. Dengar nggak kalian? Naira pernah dibawa ke psikiater. Dia pergi sendiri ke psikiater, itu yang bikin aku sedih. Dia datang sendiri ke psikiater di Kanada. Itu yang bikin aku hancur hati aku sebagai seorang ibu. Masa mbak? Oke. Kamu tahu ada orang yang jalan itu begini dari atas. Mana nih yang ada di hall? Aku cari orang yang tadi aku ada di hall 5. Ini dia bukan? Itu bukan dia. Aku ajak kamu healing ya. Tuh. Tadi ada yang komen, Bu Fit aku di hall 5. Setahu aku hall 5 itu ini apa sana ya?
seru ya. Boleh aja, Fev, boleh aja kalau suka dengan rumah aku, boleh aja dijadiin inspirasi. Ini benar. Mana coba dadah dong. Kamu yang pegang stick, oh itu. Gak tahu yang mana. Itu kali yang jalan ke sana. Ah bohong, dia nggak pegang handphone. Yang pegang stick nggak pegang handphone, bukan. Undangannya indah, ya makanya tuh indah ya. Aku doain kalian semua di sini punya dream home kayak aku gini. Rumah aku bukan istana ya. Bukan istana kayak orang-orang bikin rumah, tapi aku suka dengan rumahku. Aku nggak bisa main golf. Tadinya aku berpikir mau ya main golf, tapi setelah aku lihat-lihat kayaknya nggak ah. Udah mah panas. Kita balikin lagi. Udah mah panas, udah mah nggak, aku kayaknya putusin nggak mau main golf. Padahal aja aku nggak suka, aku sukanya tenis. Aku sampai hari ini masih tenis. Aman dong, karena ini dikelilingin sama perumahan. Jadi lapangan golf ini ada di tengah-tengah perumahan. Aman banget. Bufit abis turun minta foto nggak bisa. Iya jangan pegang HP lah, nanti kamu dimarahin. Oh udah pergi ya? Aduh, kasihan. Tadi ada Marshall keliling. Pernah ada ular? Nggak ada, tapi aku pernah ngeliat ular, nggak tahu ya dari mana. Tapi tiba-tiba bukan lompat ya, kesini nih ke kolam terus nyangkut di sini. Dan sekali itu doang, nggak pernah lihat lagi. Kalau biawak sering. Biawak itu waktu itu aku pernah story dia naik, ternyata biawak itu bisa naik ke sampai tinggi loh guys. Sampai tembok aku itu terus jalan menelusuri tembok terus jatuh. Oh gitu, di skorsing 2 minggu nggak boleh kerja. Ya janganlah, jangan main handphone. Room tour lihat aja di YouTube-nya Melanie Ricardo. Aku udah room tour di YouTube-nya dia. Cuman dia yang bisa ngerayu aku untuk room tour. Aku tuh kan kalian tahu ya nggak suka begitu-begitu, tapi nggak tahu sama Melanie aku kok mau. Tapi menjawab semuanya. Kalau kalian bertanya room tour dong, nonton aja di YouTube-nya Melanie ya. Aduh, masa gelang kekecilan, masa kekecilan tuh masih kebesaran. Emang begini harus pakainya.
Iza Zega nggak tahu bebasnya kapan, kan dia 3 tahun 6 bulan divonisnya. Udah ya, aku mau siap-siap pergi ke acara syukuran teman aku yang anaknya baru dihitan. Terima kasih udah nemenin aku yang lagi kerja, lanjut kerja. Yang lagi kerja, semangat kerjanya. Selamat hari Minggu. Ada capung guys, dah.